대표팀 지금 합숙하고 있는데 아침에 밥 먹으러 갔는데 선수가 안 보여. 어디 갔어? 할아버지가 돌아가셨다고 해서 새벽에 갔대. 감독한테 얘기도 없이. 아니, 대표팀 훈련하다가 갑자기 할아버지 죽었다고 돌아가셨다고 갔대. 에? 야, 근데 감독한테 얘기도 안 하니. 가고가야겠지만 또 우리는 절대 안 그러거든. 그러니까 그런 부분이 이해가 안 됐던 거. 근데 어떤 친구는 할아버지 돌아가셨는데 보름 뒤에 할아버지 운동에 나타나셨어. 세상에나. 저희 사실 뭐 그런 거짓말 한 번씩 쳐봤잖아요. 그러니까 그걸 뭐 쉽게 얘기하는 친구들. 예. 그래서 제가 딱 가서 거짓말하면 바로 대표팀에서 아웃. 그래서 쫓겨갔던 선수 한 10명 정도 있어요. 극단의 조치를 하셨군요. 아무리 뭐 선수 실력. Ya, itu cerita yang disampaikan oleh Coach Sintayong yang mengaku pernah dibohongi pemain tim nasional, sehingga Coach Sintayong menegaskan benci dengan orang pembohong. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Jadi Coach Sintayong menceritakan dirinya dibohongi yang berawal di pemusatan latihan tim nasional. Di pemusatan latihan tim nasional ada sesi sarapan pagi yang dihadiri staf ofisial pelatih dan pemain tim nasional. Pada momen tersebut, Coach Sintayong melihat ada pemain yang tak nampak nih. Usut punya usut, pemain tersebut ternyata sudah pergi sejak dini hari karena kakeknya meninggal tanpa memberitahu pelatih. Padahal dikatakan oleh Coach Sintayong sedang melakukan pelatihan resmi bersama tim nasional. Pergi begitu saja dan membuat Coach STY pun mempertanyakan mengapa bisa terjadi seperti itu, tidak memberitahu pelatih kepala. Ditambah oleh Coach Sintayong, saya tahu dia harus pergi, tapi setidaknya minta izin dulu. Nah, di statement terakhir ini yang perlu digarisbawahi teman-teman, tapi setidaknya minta izin dulu. Dari pengalaman yang dimiliki oleh Coach Sintayong ini, izin itu tidak dilakukan, tidak disampaikan oleh pemain, dan ditambahkan oleh Coach Sintayong, tidak peduli seberapa bagus kemampuan pemain tersebut. Ini sangat amat disiplin dan tegas ya, straight to the point. Lalu Coach Sintayong juga menjelaskan soal aturan di tim nasional, teman-teman. Aturan nomor 1, jika berbohong langsung keluar. Saya mengumumkannya dengan jelas. Saya paling benci kebohongan. Begitu ada kebohongan, langsung keluar dari tim nasional. Jadi saya memutuskan, jika ada yang berbohong, mereka harus keluar dari tim nasional. Dari pengalaman yang dimiliki oleh Coach Sintayong, sekitar 10 pemain diusir karena masalah ini, masalah kebohongan. Ya, artinya Coach Sintayong mempunyai yang namanya prinsip yang harus kita hargai. Ya, walaupun level pemain tersebut mungkin sangat amat berkualitas, jika sudah bohong kepada sosok Coach Sintayong, maka seperti yang sudah dirasakan terhadap pemain-pemain yang tak nampak lagi saat Coach Sintayong melatih tim nasional, dan memunculkan sekarang ini yang namanya spekulasi, siapa ya pemain tersebut di jagat media sosial. Kira-kira pemain A nih mungkin nih, kira-kira pemain B, kira-kira pemain C. Aku nggak mau memunculkan yang namanya spekulasi, tetapi jika kita petik pelajaran dari statement yang disampaikan oleh Coach Sintayong, ya tipikalnya ya strike seperti itu. Kalau misalnya sudah dia katakan A, ya A. Kalau sudah dia katakan B, ya B. Nggak bisa dari B ke A, ataupun sebaliknya A ke B. Ya, memang kunci kesuksesan sebuah tim nasional, kunci sebuah kesuksesan klub, teman-teman, salah satunya ya, yaitu kedisiplinan yang dibentuk, yang diterapkan oleh pelatih kepala. Seberapa respect ya pemain tersebut kepada pelatih itu sangat amat penting, sehingga pemain pun menghormati dan berupaya terus-menerus menampilkan permainan terbaik, sehingga mencoba itu menjauhi yang namanya sifat bohong. Ya, gimana menurut teman-teman soal kebohongan itu? Silahkan tulis di kolom komentar apa yang dialami oleh Coach Sintayong. Kemudian kedua, jika kita perhatikan, ini bukan pertama kali ya teman-teman, saat Coach Sintayong melakukan sesi interview dengan media-media di luar Indonesia, kebanyakan Coach Sintayong pasti statement itu lebih lepas, pasti banyak
hal-hal menarik yang disampaikan oleh Coach Sintayong ketimbang ketika terjadi sesi wawancara di iklim Indonesia, teman-teman. Ya, contoh seperti yang diceritakan oleh Coach Sintayong ini, pengalamannya dibohongi oleh pemain tim nasional berasal dari ya media luar. Nah, kemudian yang lalu-lalu ada dari Vietnam, saat media Vietnam mewawancarai Coach Sintayong, dan di situ media Vietnam membanding-bandingkan dengan Park Hang-seo sifat pengalaman, taktikal, kemampuan dari Coach Sintayong, dan di situ Coach Sintayong lepas juga menjawabnya. Nah, jika kita lihat di Indonesia, ya lebih aman jawaban yang dilontarkan oleh Coach Sintayong. Ini kan bukan pertama kali, teman-teman, kita menyadur, kita mendapatkan informasi lewat media-media di luar kala Coach Sintayong menghadiri wawancara ataupun sesi podcast. Kayaknya ini udah ke 11 kali, bahkan puluhan kali. Nah, sedangkan kalau di kita ataupun di Indonesia, aku lebih mencermati kehati-hatian ya Coach Sintayong saat melontarkan statement. Ya, you know lah ya bagaimana kita semua mengetahui ketika ya situasi-situasi ataupun statement-statement keluar langsung dari jagat kita, ya mungkin yang dikhawatirkan oleh Coach Sintayong multitafsir tadi. Salah interpretasi dan membuat imbasnya tidak bagus dari sisi iklim ataupun situasi sepak bola Indonesia. Ya, gimana menurut teman-teman? Kenapa Coach Sintayong kayaknya lebih banyak menyampaikan hal-hal unik, hal-hal menarik, pengalaman-pengalaman di media luar ketimbang di media Indonesia, teman-teman? Kita lihatlah ya ke depannya bagaimana sisi-sisi yang menarik yang dilontarkan oleh Coach Sintayong saat ia memiliki pengalaman tersebut. Kemudian yang ketiga, jika kita bicara di sepak bola modern sekarang, teman-teman, penting pada akhirnya pemain tersebut memiliki rasa respect, rasa menghargai kepada sosok pelatih, dan sebaliknya juga pelatih perlu juga menjaga wibawanya, menjaga auranya agar pemain tersebut bisa memiliki rasa respect kepada dirinya. Nah, tak heran di sepak bola Eropa, teman-teman, banyak pelatih yang nggak mampu mengelola yang namanya ruang ganti, locker room, teman-teman. Nah, ketika pelatih tidak mampu menjaga, mengkonsolidasi locker room yang dimilikinya, maka membuat yang namanya turbulensi di skuad tersebut, di dalam ruang ganti. Nah, ada satu pemain yang tidak mau mematuhi apa yang diinginkan oleh pelatih. Ada pemain yang ketika diinstruksikan oleh pelatih tersebut ogah-ogahan untuk bermain dan sebagainya, dan ujungnya apa? Berimbas kepada permainan tim nasional ataupun sebuah klub tersebut, dan pada ujungnya dipecatlah pelatih. Ya, di era sekarang banyak itu pelatih-pelatih muda yang menjadi sorotan, yang menjadi yang menimbulkan lah ya tidak hormatnya pemain-pemain. Karena apa? Salah satunya tentu pengalaman. Nah, berbeda kalau misalnya pelatih kepala itu memiliki segudang macam pengalaman, teman-teman, pasti pemain-pemain memiliki yang rasanya hormat, respect. Kalau misalnya pelatih-pelatih masih baru, pelatih-pelatih muda, itu banyak sekali di sepak bola Eropa, teman-teman, nggak dihargai, nggak dihormati ya. Mungkin ya, itu menjadi tantangan juga lah ya bagi pelatih muda, teman-teman, bagaimana di kesempatan pertama, di pengalaman pertama, ia bisa memunculkan yang namanya langsung cepat sebuah prestasi. Kalau misal pelatih tersebut mampu menciptakan yang namanya prestasi yang cepat, mendapatkan gelar, pelan-pelan pemain tersebut akan respect juga, akan hormat juga, akan memberikan penampilan yang seutuhnya. Dan tak heran, teman-teman, jika kita bicara di sepak bola modern sekarang, pelatih-pelatih itu kalaupun ia pelatih muda didatangkan dari legendanya. Misalnya kita sebut Xabi Alonso ataupun Xavi Hernandez dan ya pelatih-pelatih lain lah, pasti dari legendanya. Yang diharapkan itu apa? Agar locker room, agar ruang ganti yang dimiliki oleh skuad tersebut mampu menghargai pelatih tersebut meskipun belum memiliki banyak pengalaman.
Nah, beda cerita kalau kita sudah bicara pelatih-pelatih sekaliber Pep Guardiola, Mourinho. Kan kita dengan mudah membaca statement yang disampaikan oleh pemain A, pemain B, pemain C. Sangat hormat nih dengan sosok yang namanya Pep Guardiola. Sangat hormat nih dengan sosok yang namanya Mourinho. Nah, dalam konteks tim nasional, Coach Sintayong ini pun salah satu legenda yang sangat amat luar biasa. Pelatih yang sangat amat luar biasa, teman-teman. Khususnya di Korea Selatan. Nah, di Korea Selatan, ya walaupun sempat ya di sesi Coach Sintayong bersama Korsel, Coach Sintayong tidak memberikan sesuai harapan dan diolok-olok oleh oknum-oknum yang ada di Korsel, teman-teman. Secara positioning, Coach Sintayong ini bagi pemain-pemain yang ada di Korsel menjadi orang yang dihargai, yang harus dihormati, dalam tanda petik dihormati ya. Dan salah satunya itu muncul dari pemain asing PSS Sleman, berasal dari Korea Selatan, teman-teman, yang pernah ternyata mencicipi rasanya pelatihan yang diberikan oleh Coach Sintayong. Nah, dari statementnya sangat menghormati ya karakteristik sifat yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Nah, ini hal yang menarik tentunya, teman-teman, saat Coach Sintayong lagi dan lagi melontarkan cerita ia mengaku pernah dibohongi pemain tim nasional, dan hal tersebut tentu sangat tidak mengenakkan ya bagi pelatih kepala yang bukan sekali dibohongi, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali, tetapi sampai dengan 10 kali. Jadi kesimpulannya bagi aku, apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong, jika ada orang yang berbohong kepada dirinya dan membuat pemain tersebut harus out langsung dari timnas, salah satu sikap yang harus nggak salah untuk dilakukan dan harus dihormati tentunya. Ya, mungkin sampai situ aja dulu, teman-teman, videonya. Gimana menurut teman-teman? Ada nggak pengalaman teman-teman dibohongi? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.